Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sukses mulia, kreatif, mandiri, Allahu Akbar. Teman-teman sekalian, pada video kali ini melanjutkan video yang kemarin ya, mengenai rukun iman. Ya, teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan tentang rukun iman. Sekarang kita membahas tentang rukun iman yang keempat, yaitu iman kepada Rasul Allah. Teman-teman sekalian, Rasul adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah di bumi, untuk menyebarkan agama, untuk menyebarkan kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dan rasul, para utusan Allah Subhanahu wa taala berdakwah untuk orang-orang agar memeluk agama Islam, agar hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala untuk menuju kehidupan yang senang di dunia dan kehidupan yang senang di akhirat. Teman-teman sekalian, jumlah nabi dan rasul itu jumlahnya banyak sekali. Dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, jumlahnya banyak sekali. Tapi yang wajib diketahui oleh kita hanya berjumlah 25 saja. Dan berikut ini adalah daftar nama-nama nabi dan rasul yang harus kita ketahui. Ya, nama-nama nabi yang wajib diketahui: Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, Nabi Soleh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ishaq alaihissalam, Nabi Yaqub alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Syuaib alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Zulkifli alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyasa alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, yang kelima adalah iman kepada hari kiamat. Hari kiamat adalah hari di mana seluruh kehidupan Allah Subhanahu wa taala akhiri. Di mana pada hari kiamat malaikat Israfil alaihissalam akan meniup sangkakala. Ketika malaikat Israfil alaihissalam meniup sangkakala, maka kehidupan dunia akan hancur semuanya. Gak hanya kehidupan dunia, tapi seluruh kehidupan akan hancur. Setelah semua kehidupan yang ada di dunia dan juga yang ada di akhirat, seluruh kehidupan yang ada di alam semesta ini hancur, maka akan dimulai kehidupan baru. Semua orang yang hidup dari zaman Nabi Adam alaihissalam, dari zaman manusia pertama sampai manusia yang terakhir lahir, akan dikumpulkan di padang mahsyar. Untuk apa? Untuk disidang. Untuk amal-amal semuanya diperhitungkan.
amal-amal baiknya, amal-amal buruknya, dan akan ditentukan akan masuk kemana, akan masuk ke surga atau akan masuk ke neraka. Ya, jadi kita harus iman kepada hari kiamat. Untuk apa? Untuk kehidupan kita sendiri. Ya, untuk kehidupan kita akan masuk ke surga atau masuk ke neraka. Ya, makanya teman-teman sekalian, ya, kita iman kepada hari kiamat dan kita berusaha untuk berbuat amal baik, terus-menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan kehidupan yang baik. Akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang keenam, adalah iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala atau iman kepada qada dan qadar. Teman-teman sekalian, takdir adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi semua yang ada di dunia ini, semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala punya takdirnya masing-masing. Punya ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada setiap makhluknya. Ya, teman-teman sekalian semuanya bisa bernafas. Teman-teman semua bisa makan. Teman-teman semua bisa berjalan. Teman-teman semua hidup di dunia ini telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, telah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan dalam hidup di dunia ini. Nah, seperti itu. Ketika kita mendapatkan hal baik, kita yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yang telah beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bersyukur, alhamdulillah. Ya kan? Kita memuji Allah Subhanahu wa taala, mengingat bahwasanya semua telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita senang dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika kita mendapatkan hal yang tidak enak atau mendapatkan hal yang buruk. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala bahwa hal buruk yang kita dapatkan ini semata-mata sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, sudah takdirnya Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Ketika kita sudah beriman kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah iman kepada qada dan qadar, yang baik dan yang buruk datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan tenang. Ya. Kita akan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan selalu mengingat bahwasanya semua kejadian, semua yang terjadi pada diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, teman-teman sekalian, sekian video kita kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala pahamkan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala permudah kita dalam belajar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita keimanan yang benar. Amin, Allahumma amin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.